Mungkin di antara kalian sudah tidak asing dengan kata-kata copyright. Nah, jadi kita akan membuat bagaimana sih cara mengatasi copyright tersebut. Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, dimana nih saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi copyright menggunakan HP kalian. Oke, yang pertama kali saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa video ini sebenarnya sudah saya buatkan, tetapi untuk versi laptop ataupun PC ya. Jadi kalian bisa lihat video di sebelah saya. Nah, mungkin ini video dulu tapi menjelaskan tentang copyright dan cara mengatasinya. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan untuk versi Android-nya, dan biar kalian para pengguna Android bisa mengatasi copyright menggunakan HP kalian. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu copyright. Nah, jadi copyright adalah suatu karya yang kalian ambil dari seorang, lalu kalian itu mengambilnya tanpa izin. Nah, jadi itu bisa dikatakan dengan copyright. Dan hal yang kalian ambil itu ada hak ciptanya, yaitu misalnya kalian itu mengambil suatu musik maupun video dan lain-lainnya. Dan itu memiliki hak ciptanya masing-masing, lalu kalian mengambilnya, maka itu bisa disebut dengan copyright. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tentang copyright ketika kalian mengupload di YouTube-nya. Jadi, ketika kalian mengupload video di YouTube, maka yang terjadi akan muncul yaitu gambar seperti ini. Langkah-langkah ketika upload, maka di bagian detail itu kalian bisa mengisi judul, deskripsi, dan lainnya, tag dan lainnya. Lalu di bagian video elemen, kalian bisa menambahkan yaitu elemen video seperti end screen dan ID card. Nah, sedangkan kalau yang di bagian cek, ini adalah bagian yang kalian akan dicek audio kalian ataupun video lainnya. Kalian itu mengambil hak punya orang lain apa tidak. Jadi, jika kalian itu mengambil punya orang lain, maka kalian akan terkena copyright dan lainnya. Seperti gambar ini. Di sini saya memang terkena copyright, memang sengaja untuk memberikan edukasi seperti ini. Nah, kalau dulu itu, kalau kalian mengupload video, tidak ada yang seperti namanya cek seperti ini. Yang ada itu ketika kalian langsung upload, maka langsung publik dan lainnya. Tidak ada fitur yaitu cek dan lainnya. Itu udah kelebihan dari fitur yang sekarang. Sedangkan kalau dulu itu kalian upload saja, tidak ada fitur cek dan lainnya. Jadi ketika musik itu yang ada di video itu ada hak ciptanya atau copyrightnya, maka biasanya kita akan baru terkena. Dan sialnya lagi, jika view-nya udah besar banget lalu baru kena copyright, maka kita sebagai kreator merasa sayang, view-nya kok banyak tapi kok kena copyright. Kenapa kok tidak dari awal terkena copyright? Jadi kalau dari awal kita itu bisa ngeditnya agar bisa kita beri audio yang dari kita yang biasanya tidak terkena copyright dan lainnya. Jadi kita itu agar bisa lolos dari copyright tersebut. Nah, sedangkan kalau fitur dulu itu memang tidak ada seperti itu. Jadi ini kelebihan dari fitur sekarang. Nah, jadi kalau kalian sekarang itu upload video dan lainnya, sekarang ada fitur cek. Jadi otomatis jika ada musik atau video yang kalian pakai itu ada copyrightnya, maka kalian akan langsung diberitahu. Jadi kalian bisa hapus langsung video kalian, lalu kalian edit video tersebut agar langsung bisa dimasukkan lagi lalu diupload, agar kalian tuh bisa lolos dari copyright tersebut. Nah, jadi itu bersyukur banget kalian itu ada fitur seperti ini. Tapi kalau kalian seperti saya ataupun youtuber-youtuber dulu, pasti mungkin kalian pernah kena sial, yaitu ada video yang sudah lama diupload, view-nya banyak dan terkena copyright. Dan di bagian cek, kalau kalian bisa tekan itu di bagian si detail itu, detailnya, maka dia akan langsung menampilkan daerah yang kalian lihat, yaitu detail mana yang terkena copyright. Nah, jadi ini kelebihan dari fitur sekarang, dimana langsung detail ya, jadi dari awal sampai akhir mana yang terkena copyright. Sedangkan kalau dulu memang tidak ada fitur seperti ini cek. Sedangkan kalau dulu itu dia tuh baru muncul ada email, baru kita bisa lihat seperti ini. Dan juga jika kalian sudah mengupload semuanya ini, maka di bagian visibility juga udah diisi, di public dan lainnya, maka kalian baru dapat email. Nah, sedangkan kalau dulu itu kalian baru aja di-upload sudah banyak video yang sekarang udah upload, lalu banyak viewersnya, sedangkan kalian itu baru dapat email copyright dan lainnya. Jadinya sayang banget lah, kayak dulu itu baru kena copyright padahal view-nya udah gede loh. Dulu maupun sekarang, kalau kalian terkena copyright, maka kalian akan mendapatkan email seperti ini. Nah, jadi ada kata-kata seperti ini. Nah, itu tandanya kalian terkena copyright. Nah, kalau kalian terkena itu, segera atasi, karena itu bisa bahaya terhadap video kalian maupun konten kalian. Nah, jadinya sekarang saya akan beritahukan kepada kalian yang udah punya viewers banyak, lalu kalian baru terkena copyright. Nah, jadi ini dia cara mengatasi copyright menggunakan HP Android kalian. Begini caranya.
Pertama, kalian siapkan terlebih dahulu HP kalian. Setelah itu, kalian buka aja Google Chrome. Lalu kalian miringkan aja HP kalian menjadi landscape. Setelah itu, kalian tekan titik 3 ini. Lalu kalian aktifkan mode desktop. Setelah itu, kalian pergi aja ke YouTube Studio kalian. Nah, lalu kalian pergi ke bagian video yang terkena copyright atau di bagian sini juga bisa. Saya akan pergi ke bagian konten saja. Nah, lalu kita akan mencari video mana yang terkena copyright. Di sini kalian lihat yaitu Klan Hya Cipta ada satu video. Nah, setelah itu kalian tekan aja di bagian pembatasan. Nah, lalu kalian tekan lihat detail. Di sini ada lihat detailnya. Nah, di sini ada keterangan yaitu bagian mana yang terkena copyright. Nah, gitu loh. Jadinya kalian bisa tahu daerah mana yang terkena copyright dan di menit berapa atau detik keberapa yang terkena copyright. Nah, di sini saya sarankan terlebih dahulu yang pertama, jika memang video ini baru upload, maka lebih baik kalian hapus aja atau intinya view-nya masih kecil. Lalu kalian edit ulang, lalu kalian upload lagi. Yang intinya nanti saat diedit tidak terkena copyright lagi. Tapi jika memang videonya sudah lama, seperti peraturan dulu yaitu tidak ada pemeriksaan. Kalau dulu itu gak ada pemeriksaan seperti ini gitu loh. Nah, jadinya kalau kalian memang masih awal, maka hapus aja. Tapi kalau sudah lama, misalnya view-nya banyak, maka kita akan sayang pasti membuang view-nya. Jadi kita akan mengeditnya biar ada tidak kena copyright. Nah, jadinya di sini ada pilih tindakan. Di sini ada 4 menu, yaitu pangkas segmen, ganti lagu, bisukan suara lagu, dan seketakan. Saya akan jelaskan satu persatu. Kalau pangkas segmen ini adalah durasi mana yang akan terkena copyright akan dipotong semuanya durasinya. Sedangkan misalnya dari menit pertama sampai menit ke 2 menit. Nah, jadi itu akan dipotong. Sedangkan kalau ganti lagu adalah daerah yang terkena copyright akan diganti lagunya. Tetapi suara kalian akan dihilangkan juga. Jadinya hanya lagu aja gitu loh. Sedangkan kalau bisukan suara lagu, jadinya suaranya itu memang tidak ada, lenyap gitu, gak ada suara tambahan lainnya juga. Sedangkan kalau sengketakan itu seperti kita itu menolak kalau kalian tuh terkena copyright, sedangkan kalian tuh merasa memang musiknya bukan punya orang lain atau apa, tidak ada copyright, jadinya kalian tuh menolak gitu loh. Jika memang kalian berani menolak ataupun memang itu musiknya tidak punya milik orang lain, maka kalian boleh aja sengketakan. Tapi jika memang kalian merasa bersalah, ya udah gak apa-apa, kalian bisa tekan yaitu di antara 3 ini. Nah, saya akan tekan yaitu ganti lagu. Nah, di sini ada menu yaitu mana yang kalian boleh pilih, yaitu musik mana yang kalian akan ditambahkan ke dalam daerah yang kalian terkena copyright-nya. Oke, karena di scroll-scroll tidak bisa, maka kita bisa mode aktifkan yaitu mode landscape biar lebih jelas juga. Nah, jadi kita bisa melihat bagian mana yang terkena copyright dan bagian mana durasi yang terkena lagunya. Di sini ada judul lagunya juga yang terkena copyright, jadinya detail banget ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan lagu mana yang terkena copyright dengan lagu yang free dari YouTube-nya. Misalnya kita akan tambahkan lagu ini. Tambahkan. Nah, maka dia langsung otomatis menambahkan audio yang kalian tambahkan di bagian yang terkena copyright seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia itu otomatis menutupi musik mana yang terkena copyright gitu loh. Lalu setelah itu kalian tekan simpan jika udah memilih musik mana yang terkena copyright-nya dan memilih musik penggantinya. Lalu kalian tekan simpan. Siap mengganti lagu, prosesnya memerlukan waktu agak lama, jadi memang ada waktunya agar klaimnya ini berhasil ganti musiknya, diperbarui dari batasan penayangan atau monetisasinya. Setelah itu kalian tekan simpan aja. Nah, maka pilih tindakan, menunya tidak akan ada yaitu bagian ini lagi, sudah hitam putih ya jadinya ya. Nah, jadi udah tidak bisa karena kalian sudah mengklaim pengajuan seperti itu. Nah, lalu kalian tutup aja. Setelah itu kalian bisa tunggu yaitu waktu yang diberikan oleh YouTube, yaitu memeriksa satu ditemukan. Nah,
Jadinya kalian tunggu aja, statusnya masih kayak gini. A few moments later. Setelah kalian refresh, lalu kalian tunggu yaitu video yang kalian sudah pangkas atau kalian sudah ganti lagu, maka kalian tunggu aja. Setelah itu kalian pergi aja ke bagian video, konten kalian. Maka secara otomatis video yang kalian sudah rubah yaitu mulai dari musiknya dan lainnya yang terkena copyright, dia akan langsung hilang. Kalian bisa lihat sendiri di bagian bawah sini. Ini ada video saya yang tadi sebelumnya terkena copyright. Nah, sekarang di bagian pembatasan sudah tidak ada copyright. Nah, jadi itu dia cara mengatasinya. Walaupun di bagian dashboardnya di sini ada yaitu notifikasi yaitu masih terkena copyright. Ini hanya sebagai pengingat aja bahwa baru aja diganti. Nanti ke depan juga nanti hilang dengan sendirinya. Nah, jadi itu dia cara mengatasi video yang sedang terkena copyright. Nah, buat kalian yang sudah ada video yang terkena copyright, maka kalian bisa atasi segera mungkin dengan cara ini. Jadinya agar video kalian itu bisa dimonetis kembali. Jadinya biar hilang yaitu pembatasan seperti copyright dan lainnya. Nah, jadi itu dia cara mengatasi copyright menggunakan HP Android kalian. Nah, jadi kalau kalian ada video yang terkena copyright, kalian segera atasi aja video kalian menggunakan cara ini. Dan buat kalian yang tidak paham apa itu tentang copyright maupun hak cipta, kalian boleh saja komentar di bawah ini. Nanti akan saya jawab menurut yang saya ketahui. Jadi mungkin saya tidak bisa berapa tahu juga, tapi kalau saya paham nanti saya akan jawab di kolom komentar dari kalian. Nah, jadi itu dia, sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali.